Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Arwah Gadis Terpenggal, memasuki part yang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu, agar kalian mengerti dan paham keseluruhan alur ceritanya. Oh ya teman-teman, maaf untuk keterlambatan ini ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, saya akan tetap lanjutkan ceritanya sampai ke akhir nanti. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Setelah kita selesai makan, kita pun melanjutkan perjalanan. Kali ini kita juga ditemani Rangga. Salsa tersenyum-senyum ketika melihat Rangga berbicara. Sepertinya aku paham dengan Salsa. Aku meminta bantuan kepada Rangga untuk memfotokan kami bertiga di sini, dan Rangga pun mengiyakannya. Setelah selesai berfoto-foto dan bermain-main di sini, aku memutuskan untuk balik ke rumah Bibi karena waktu sudah sore. Rangga ikut dengan kami, dia mengantarkan kami sampai di depan rumah Cynthia. Meskipun setelahnya, kami pun justru berjalan berdua, tapi setidaknya Rangga sudah menemani kami seharian. Sampai di rumah, kita pun kemudian berdua ini duduk di kursi ruang tamu. Salsa melihat-lihat hasil foto kita tadi. Aku makin penasaran dengan sosok itu. Dan aku memutuskan untuk cepat ataupun lambat aku akan berkomunikasi dengan sosok itu untuk mencari kebenaran yang ada. Hari ini rencananya aku akan mengantarkan Bibi ke rumah mertuanya. Salsa sih katanya tidak mau ikut, soalnya masih sedikit lelah habis jalan-jalan kemarin. Jadi dia pengen di rumah saja. Awalnya aku ragu ninggalin Salsa sendirian di rumah, apalagi dia belum paham betul akan lingkungan di sini. Namun sudah beberapa kali aku bujuk dia untuk ikut, tapi Salsa tetap tidak mau. Kalau dilihat-lihat sih, memang betul wajah dia sangat sedikit lelah sekali. "Sah, lu beneran gak mau ikut?" tanyaku kepada Salsa yang masih tiduran di kasur. "Bibi itu nanti mau nginep sana, jadi aku pulangnya pasti sendirian dong," sambungku sambil mengambil jas kecil di sofa. Enggak deh, aku capek mau di rumah aja," keluh Salsa sambil menggulatkan badannya ke arah samping. "Ya udah deh, nggak apa-apa," kataku pelan. "Tapi lu jaga rumah ya, jangan kemana-mana," pesanku kepada Salsa. Iya iya, jawab Salsa sambil melanjutkan tidurnya. "Gue jalan dulu, pulang sore kayaknya," pamitku kepada Salsa sambil keluar kamar. "Hati-hati di jalan," pesan Salsa dengan lesu. Aku menuruni tangga menemui Bibi yang sepertinya sudah siap di bawah. Bibi membawa satu koper karena ia rencananya akan menginap ke rumah mertuanya sampai kondisi mertua Bibi membaik. Kubawa koper Bibi keluar menuju mobil dan Bibi mengikutiku dari belakang. Setelah ku masukkan koper Bibi ke bagasi, aku segera bergegas untuk masuk ke dalam mobil. "Salsa beneran gak ikut?" tanya Bibi sambil memakai sabuk pengaman. "Enggak, Bi, kecapean dia kayaknya," jawabku dengan menutup pintu mobil. "Udah siap kan kamu?" "Insya Allah udah, Bi." Bibi menancap gas mobilnya secara perlahan untuk keluar dari rumah. Aku sempat melihat ke belakang. Aku harap tidak terjadi apa-apa dengan Salsa. Pikiranku sungguh sangat tidak enak dengan Salsa hari ini. Tapi semoga saja ini hanya pikiranku saja. Kita sudah keluar dari gerbang dan berjalan mengarah keluar dari desa ini. Aku mengeluarkan HP, lalu aku mainkan ke beberapa lagu untuk menghiburku di dalam mobil ini. Tidak lupa aku mengingatkan Salsa lewat chat, ya untuk tetap standby di rumah dan jangan kemana-mana jika tidak ada keperluan. Salsa masih tertidur pula setelah Mawar pergi mengantarkan bibinya. Ia tidak menyadari bahwa hari sudah mulai siang. Jam pun sudah menunjukkan pukul 10:35.
Salsa masih merasa lelah setelah kemarin dia jalan-jalan bersama Mawar dan Cynthia di sekitar lingkungan desa ini. Dan brak, seperti suara buku jatuh namun sangat terdengar keras sekali. Salsa terbangun. Dengan sedikit mengantuk dia berdiri dari kasur lalu berjalan menuju lantai bawah. Dia membuka pintu kamar lalu menuruni tangga. "Mawar, kamu belum berangkat kah?" Suara Salsa memanggil-manggil Mawar di bawah. Udah gak ada orang. Sepertinya udah berangkat ya," batin Salsa dalam hati sambil berbelok ke arah dapur. Gluk, gluk. Air minum turun dari leher Salsa. Sepertinya Salsa nampak sangat haus sekali. Setelah minum, Salsa berjalan menuju ruang TV. Dia duduk di sofa depan televisi lalu mengambil remote TV dan memilih acara-acara yang ada di masing-masing stasiun. "Pengen mandi tapi mager," keluh Salsa pelan sambil memencet-mencet tombol remote. Setelah beberapa kali menekan-nekan remote, akhirnya Salsa menemukan salah satu acara di stasiun swasta, yaitu film kartun yang berjudul Paw Patrol. Sebuah kartun yang bercerita tentang anjing-anjing yang hebat dan selalu membantu orang-orang. Sedikit aneh, tapi Salsa sangat serius melihat film ini. Pagi-pagi, hanya film ini kayaknya yang bagus. Plep, kemudian listrik padam, televisi pun mati seketika. Kampret, masih bagus-bagusnya. Rusuh emang PLN-nya. Keluh Salsa sambil berdiri dari sofa dan berjalan menuju kamar untuk mengambil HP-nya. Apa-apaan coba? Pagi-pagi kayak gini listriknya mati. Kayak nggak ada pekerjaan aja para pegawai PLN-nya. Manusia-manusia kurang belayan ya gitu. Bisanya cuma mutusin aliran listrik aja. Celoteh Salsa sambil menaiki anak tangga dan masuk ke dalam kamar. "Mana HP gua ya? Semalam kayaknya gua taruh di sini deh." Mulut Salsa terus berbicara seakan-akan kesal dengan padamnya listrik. Kucing lah, giliran kayak gini aja HP-nya nyelip. Salsa terus mencari-cari HP-nya dan di sekitaran kamar. Dia lupa di mana menaruh HP. Dibuka lemari pakaian, namun HP-nya tetap tidak ketemu. Salsa melanjutkan mencari HP-nya di sekitar tumpukan bantal, tapi HP ini tetap tidak mau menampakkan dirinya. Salsa terdiam. Dia berusaha mengingat-ingat di mana handphonenya. Bentar, sepertinya gue sedikit ingat di mana HP gue. Suara Salsa pelan. "Oh iya, di bawah ding. Tadi kan waktu ke bawah HP-nya gue bawa, terus gue ke dapur. Berarti di dapur," kata Salsa sambil menepuk dahinya. Salsa kembali turun ke bawah, dia langsung mengarah ke dapur. Dan benar saja, HP dia ada di meja makan. Salsa langsung mengambil HP-nya dan melihat berapa persen sisa baterai HP dia. 35%. Tai banget, kata Salsa sambil menaruh HP-nya di meja lagi. Salsa meninggalkan HP-nya lalu berjalan menuju kulkas untuk melihat isi di kulkas. Perut dia sepertinya sudah tidak bersahabat lagi. Syukurlah masih ada buah di sini. Salsa mengambil buah yang ada di kotak dan sudah terpotong-potong. Dia membawanya keluar dari kulkas itu. Salsa berjalan membuka pintu depan dan duduk di kursi teras rumah. Hari nampak terang, matahari mulai naik ke atas dan suhu pun mulai panas. Saat itu Salsa masih mengenakan baju tidur. Dia tidak berniat untuk mandi hari ini. Alasannya karena kemarin sore sudah mandi, jadi buang-buang air saja. Lampu padam, listrik pun mati, baterai habis, dan sumpah, kayak gini bikin bosan dan garing di rumah sendiri. Tahu gini gue ikut aja tadi, keluh Salsa sambil menusuk buah menggunakan garpu dan mengarahkan ke dalam mulutnya. Salsa mulai bosan duduk di depan teras. Buah yang dia makan pun sudah habis. Salsa memutuskan untuk kembali ke dalam rumah dan melanjutkan tidur. Dia berjalan masuk dan mengembalikan kotak buah yang telah kosong ke dalam kulkas dan brak, pot bunga di belakang rumah Bibi jatuh. Salsa terkejut, dia menutup kulkasnya dan berjalan ke halaman belakang rumah Bibi. "Siapa di sana?" teriak Salsa dari depan pintu belakang rumah Bibi.
Tidak ada jawaban, Salsa mengira ini karena angin saja. Salsa berjalan ke arah pot yang jatuh tadi. Dia duduk lalu membenarkan pot itu, untung saja bukan terbuat dari keramik potnya, jadi tidak pecah. Salsa tidak sadar di belakang dia saat ini ada sosok perempuan dengan wajah hitam yang hancur dan mengenakan pakaian putih panjang. Sosok itu persis berdiri sekitar 2 meter dari arah Salsa. Sosok itu tidak berbicara, dia terus melihat ke arah Salsa yang pada saat itu tengah membenarkan pot yang jatuh. Salsa berdiri lalu berbalik ke belakang. Sosok itu sudah tidak ada. Salsa kembali masuk ke dalam rumah. Dia berjalan ke arah kamarnya untuk tidur. Di kamar, Salsa langsung merebahkan badannya di kasur. Dia ingin melanjutkan mimpinya yang sempat kepotong. Saat mulai memejamkan mata, tiba-tiba ting tong, bel rumah bibi berbunyi. Salsa tidak jadi memejamkan matanya. Dia berjalan keluar kamar dan turun untuk membuka pintu. Cynthia, sapa Salsa saat membuka pintu. Siang, Sal, sapa balik dari Cynthia. Tadi Mawar bilang katanya aku suruh nemenin kamu soalnya dia lagi nganterin bibinya. Dan kebetulan juga ibu sama bapakku juga lagi keluar kota. Jadi aku mengiyakannya, sambung Cynthia. Oh alah, tumben Mawar bilang gitu. Kata Mawar sih dia nggak enak firasat gitu. Ah, lebay anak itu, kata Salsa sambil merintis. Ya udah, ayo masuk, tawar Salsa kepada Cynthia. Salsa dan juga Cynthia duduk di sofa ruang tamu. Mereka mengobrol dan bercanda. Sepertinya Salsa sudah tidak bosan lagi karena ada teman sekarang. Sesekali mereka menggosipkan orang-orang yang tampan yang ada di desa ini. Bahkan Salsa mulai berani menanyakan tentang kehidupan Rangga di desa ini. Mereka terus tertawa di lantai bawah jika ada hal-hal yang lucu yang tidak sengaja dibicarakan, tanpa mereka sadari ada sosok lain yang menemani mereka di rumah ini. Sosok itu kini berdiri di samping meja makan. Ia melihat ke arah Salsa dan juga Cynthia dengan wajah yang hitam. Sosok perempuan itu tidak berbicara, tapi pandangannya sungguh sangat tidak diinginkan. Matanya memerah dan melotot ke arah mereka. Namun Salsa dan Cynthia tetap tidak menyadari keberadaannya. Padahal bau amis semakin menyelimuti rumah ini. Kok sedikit amis ya? Kata Salsa mencium udara di situ. Iya ya, sahut Cynthia. Sudah lupakan, lanjutkan saja bicaranya, celoteh Salsa. Mereka pun melanjutkan obrolannya, dan sosok itu tetap berdiri di tempatnya tadi, dengan mata merah yang terus melotot ke arah Salsa dan Cynthia. Hari sudah mulai senja. Aku masih dalam perjalanan setelah mengantarkan bibi ke rumah mertuanya. Cynthia, malam ini sengaja aku suruh nemenin kami tidur di rumah bibi. Pukul 17.45. Aku sudah memasuki Gapura. Selamat datang di desa Punggara. Suasana seperti biasanya, ya sepi. Tidak ada orang berlalu lalang, bahkan sekedar mengobrol di depan rumah. Rumah-rumah sudah terkunci rapat, mungkin karena waktu mulai menjelang maghrib. Meong, kuinjak kuat-kuat rem mobil bibi itu. Sepertinya ada seekor kucing yang hampir saja atau bahkan sudah kutabrak. Ya, aku buka pintu mobil kan dan berjalan keluar menuju tempat kucing tadi. Ternyata tidak ada. Perasaan tadi ada kucing yang tiba-tiba nyebrang, pikirku dalam hati sambil perlahan menunduk melihat ke bawah mobil. Di bawah mobil ini juga tidak ada kucing. Mungkin kucing itu sudah lari. Saatku ingin berdiri dan aku benar-benar dikejutkan dengan sepasang kaki melayang yang berdiri di belakang mobil bibi. Tanpa pikir panjang, aku langsung berdiri dan mengecek ke belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa di mobil bibi. Akhirnya, aku putuskan untuk segera masuk lagi ke dalam mobil dan berjalan menuju rumah bibi. Aku sudah sampai di rumah bibi. Pintu rumah terbuka, gerbang tadi juga dibuka. Sepertinya Salsa dan juga Cynthia tidak pergi main. Setelah memarkirkan mobil di depan, aku berjalan masuk ke dalam rumah. Salsa dan juga Cynthia nampak asik menonton televisi. Mereka duduk di sofa depan televisi.
Kalian tumben gak keluar rumah? Tanyaku kepada mereka. Oh, udah pulang luar? Tanya Salsa balik. Enggak kok, hari udah mulai maghrib. Pamali kalau di desa ini keluar jam segini, jawab Cynthia. Oh alah, pantas rumah-rumah tadi sudah sepi, sahutku. Ngomong-ngomong, lu mandi dulu Ki, ntar baru gabung sama kita, suruh Salsa sambil menutup hidungnya yang seakan-akan aku ini bau. Kampret sih lu, celoteku sambil membanting pantal ke arah Salsa. Gini-gini juga gue masih wangi kok, sambungku meledek Salsa. Oh mungkinkah begitu nyonya? Ketus Salsa. Ye, jawabku singkat sambil masuk ke dalam kamar. Hus, usir Salsa sambil mengayunkan tangannya. Cynthia tampak menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah kita. Aku berjalan menuju kamar untuk membersihkan badan. Aku masuk ke dalam kamar, mengambil handuk lalu pergi ke dalam kamar mandi. Kakiku terhenti melangkah menuju kamar mandi ketika melihat horden kamar terbang-terbang tanpa ada angin. Aku berjalan secara perlahan menuju gorden yang di jendela kamar ini. Kupegang gordennya dan kubuka gordennya, krek, tidak ada siapa-siapa ternyata. Tapi tidak ada angin juga di sini. Saat ingin kututup gordennya, aku melihat Rangga sedang berjalan entah mau kemana. Dia seperti sedang ketakutan. Aku tidak memperdulikannya. Aku tutup kembali gorden ini, lalu aku bergegas untuk mandi karena hari sudah mulai malam. Selesai mandi, aku turun ke bawah untuk bergabung bersama Salsa dan Cynthia. Mereka masih asik menonton televisi sambil makan. Gua gabung, kataku sambil duduk di tengah-tengah mereka. Apa-apaan sih War? Nyumpel-nyumpel kamu itu, kata Salsa sambil menggerak-gerakkan tubuhnya. Masih longgar juga, kataku. Oh iya, rumahku belum aku kunci, kata Cynthia yang seketika memberhentikan kami berdua perebutan tempat. Temenin aku ngunci rumah dulu yuk, ajak Cynthia pada kami. Lu aja War, gua tunggu rumah di sini, sahut Salsa. Oke, ayo Sin, ajakku. Aku dan juga Cynthia berdiri dari sofa, lalu kami berjalan keluar menuju rumah Cynthia. Kami berdua pun berjalan dari rumah Bibi ke rumah Cynthia untuk mengunci rumahnya. Sambil berjalan, kami juga sedikit ngobrol-ngobrol untuk mengisi suasana. Sin, kenapa di sini jarang banget orang-orang pergi keluar rumah? Tanyaku yang seketika merubah raut wajah Cynthia. Seperti yang pernah aku bilang, mereka takut bertemu dengan hantu itu. Emang benar ya hantu itu ada? Tanyaku berpura-pura tidak tahu. Entahlah War, selama ini aku juga belum ataupun dia tidak pernah melihat, tapi aku tetap waspada juga sih. Ngeri juga ya lihat desa ini. Cynthia tersenyum. Tidak terasa kita sudah sampai di rumah Cynthia. Cynthia langsung masuk untuk mengambil kunci rumahnya dan aku menunggu di depan rumah. Saat aku duduk di kursi, kulihat banyak orang berkumpul di rumah depan rumah Cynthia. Terdengar juga suara teriakan orang. Sepertinya ada yang kesurupan, kata Cynthia tiba-tiba. Hah, kesurupan? Tanyaku heran. Iya kayaknya War, jawab Cynthia sambil mengunci rumahnya. Coba kita samperin, ajak Cynthia. Aku berjalan mengikuti Cynthia dari belakang untuk sekedar mencari-cari apa yang sedang terjadi. Enggak, ada apa sih? Tanya Cynthia kepada Rangga yang kebetulan ada di situ. Biasa kesurupan, jawab Rangga. Sahara lagi? Tanya Cynthia kepada Rangga. Kok kamu nyalahin hantu Sahara? Tanya Rangga sedikit heran. Bukankah begitu biasanya? Kata Cynthia. Asal kamu tahu ya, Sahara itu sudah tenang di sana, dia sudah mati, sahut Rangga tiba-tiba emosi. Aku memperhatikan raut wajah Rangga dengan seksama seperti ada sesuatu di dirinya. Kenapa kamu kok seperti ini? Tanya Cynthia heran. Sudahlah, saya mau pulang, kata Rangga sambil berjalan pulang. Gua curiga sama anak itu, kataku ke Cynthia. Sudahlah, dia memang seperti itu, jawab Cynthia. Astagfirullah Salsa, di rumah sendirian, kataku baru ingat. Oh iya, ayo cepet,
kita harus segera pulang sebelum terjadi apa-apa di sana, ajak Cynthia sambil memegang tanganku dan berlari. Kami berdua berlari sekuat tenaga menuju rumah Bibi untuk mengecek Salsa di sana. Entah sudah beberapa lama dan beberapa lubang jalan yang sudah kami loncati, yang ada di pikiran kami saat ini adalah Salsa. Tidak beberapa lama kemudian, kami pun sudah sampai di rumah Bibi. Sambil mengatur nafas, kubuka pintu rumah Bibi. Salsa, teriakku memanggil Salsa, tapi Salsa sudah tidak ada di depan televisi. Salsa, panggil Cynthia sambil masuk ke dalam rumah. Aku pun mengikuti masuk. Dak, jantungku benar-benar berhenti berdetak. Nafas kami tersengal juga. Kaki kami bergetar dan mulut kami kaku ketika melihat Salsa sudah melayang di udara dengan kepala berada di bawah dan kaki berada di atas. Aku tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat kondisi sahabatku yang seperti itu. Aku merasa bersalah. Seharusnya tadi aku benar-benar tidak biarkan dia sendirian di sini. Salsa, panggilku lirih sambil berjalan mendekat ke arah Salsa. Cynthia nampak syok dan terdiam. Wajah dia begitu pucat dan brak. Pintu rumah tertutup tiba-tiba dengan kerasnya. Kami terkejut. Kami menengok ke arah pintu dan krek. Perlahan tubuh Salsa membalik. Kini kepalanya sudah berada di atas kembali, namun dia masih melayang di langit-langit rumah Bibi. Aku tahu siapa kamu, teriak Cynthia menunjuk ke arah Salsa. Aku hanya bisa berkata lirih memanggil Salsa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Perlahan kepala Salsa berdiri dari tundukannya. Matanya terbuka, bola matanya memerah. Ini bukan Salsa. Dan bus, Salsa terbang ke arahku. Kedua tangannya mencekik leherku. Aku melihat ke arah Cynthia. Dia mencoba melepaskan cekikan Salsa dari leherku. Aku terus berusaha melepas tangan Salsa dari leherku. Ini aku, Mawar, sahabat kamu, kataku lirih sambil tersengal-sengal. Lepasin dia, kamu bukan Salsa. Kamu Sahara kan? Teriak Cynthia ke arah Salsa dan tiba-tiba mata Salsa menengok ke arah Cynthia, lalu perlahan melepaskan cekikannya. Wah, 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 teriakan Salsa sambil terbang menabrak tembok rumah ini. Suaranya sangat nyaring sekali. Telinga kami sungguh tidak kuat mendengar teriakan sosok itu dari tubuh Salsa. Kita harus segera manggil Nenek Ani yang ada di depan rumah bibimu itu, teriak Cynthia sambil memegangi telinganya. Kamu saja yang ke sana, aku akan terus di sini mengawasi Salsa, teriakku membalas Cynthia sambil menangis. Cynthia segera berlari menuju rumah nenek itu. Untung pintu sudah bisa dibuka. Salsa sudah terdiam, dia masih melayang tapi tidak mengeluarkan suara. Suaraku lirih dengan tetesan air mata melihat sahabatku di kondisi seperti ini. Lu harus bisa, Dia bukan teman kita, perkataanku sambil terus berjalan menuju ke arah Salsa. Buang! Tubuh Salsa terjatuh dari atas, sepertinya sosok itu sudah keluar dari tubuh Salsa. Aku segera berlari ke arah Salsa, dia tidak sadarkan diri, wajahnya pucat dan juga lemas sekali. Kutaruh kepala Salsa di pahaku. Bibir Salsa nampak sudah membiru, namun dia masih berusaha untuk terus tersadar. Mawar, kata Cynthia membuka pintu bersama dengan Nenek Ani. Ada apa ini, Cu? Kata nenek itu sambil berjalan menuju ke arah kami. Nenek itu tidak terlihat seram seperti awal pertama aku di sini. Dia sudah baikan kok, hanya perlu istirahat, nasihat Nenek Ani. Coba tidurkan dulu di sofa itu, suruh Nenek Ani. Aku dan juga Cynthia membopong tubuh Salsa ke sofa ruang tamu, sementara Nenek Ani mengambilkan minum dari dapur sambil dibacakan doa-doa. Setelah minum itu datang, Nenek Ani meminumkannya ke mulut Salsa. Salsa nampak sudah sedikit sadar namun masih terlihat lemas. Suruh dia beristirahat, nenek pulang dulu ya, kata Nenek Ani sambil berdiri dari sofa. Nek, tunggu, kataku sambil berdiri. Sampai kapan semuanya seperti ini? Tanyaku mengejutkan Nenek Ani. Sampai tubuh dari cucu nenek ketemu, nak.
kata Nenek Ani melihat ke arahku. Sahara, tanyaku lirih. Iya, Nenek Ani tersenyum. Jika tidak ada petunjuk bagaimana kami bisa menemukannya? Tanyaku heran. Nak, hanya kamu yang bisa bantu desa ini, sudah terlihat dari matamu. Makanya waktu kamu datang ke sini nenek melihatmu terus. Karena nenek berusaha meyakinkan diri nenek bahwa ada orang yang akan menyelamatkan desa ini, yaitu kamu, Nak, kata Nenek Ani menjelaskan dengan lirih. Lalu bagaimana Mawar bisa membantu desa ini? Tanya Cynthia yang masih sedang mengelus-ngelus rambut Salsa. Iya, Nek, bagaimana aku bisa membantu? Sedangkan aku tidak tahu cerita pasti dari cucu nenek, sahutku. Hanya satu caranya, kamu berkomunikasi dengan Sahara, jawab Nenek Ani sambil berjalan keluar. Berkomunikasi? Tanyaku lagi, dan Nenek Ani berhenti dari jalannya. Pagi sudah datang, jam menunjukkan pukul 6:30 pagi. Aku bangun dari tidurku, Cynthia sudah tidak ada di kamar, sepertinya dia sudah bangun terlebih dahulu. Salsa masih tertidur, dia belum sepenuhnya kembali normal. Mungkin dia masih sedikit syok atas kejadian yang menimpanya semalam. Aku beranjak dari kasur, setelah mencuci muka aku turun ke bawah untuk mengecek Cynthia. Pagi, Sin, sapaku kepada Cynthia yang sedang memasak sebuah sup. Iya, hai, pagi juga. Salsa sudah bangun? Tanya Cynthia. Belum, tapi gua rasa dia ingin bangun, cuman masih sedikit syok sepertinya, ujarku. Ya udahlah, biarin aja dia istirahat, ucap Cynthia. Aku duduk di meja makan sambil mengambil roti tawar lalu mengolesinya dengan mentega. Sin, menurut lu, apa gua harus berkomunikasi dengan Sahara secepatnya ya? Tanyaku sambil memasukkan roti ke mulut. Ada baiknya sih gitu, tapi tunggu dulu sampai si Salsa membaik, ucap Cynthia. Oh iya, hari ini aku pulang dulu ya. Aku mau ngambil baju. Ini Salsa sudah aku masakin sup ayam buat sarapan, dan untuk kamu ada ayam goreng juga di sini, sambung Cynthia. Perlu ditemenin gak? Tanyaku. Nggak usah, kasihan Salsa, kata Cynthia. Ya udah, oke, makasih ya, udah masakin kami, ucapku kepada Salsa. Iya, sama-sama, jawab Cynthia sambil meletakkan masakannya di depanku. Aku pamit sekarang ya, sambung Cynthia. Ya udah deh, hati-hati di jalan, Sin, kataku memperingatkan Cynthia. Kalau Salsa udah bangun langsung suruh sarapan aja, kata Cynthia. Iya, tenang aja. Duluan ya, ucap Cynthia sambil berjalan keluar rumah. Aku berdiri dari kursi lalu menuju tempat cuci piring untuk sekedar membereskan bekas peralatan masak yang digunakan Cynthia tadi. Sebenarnya aku pengen membangunkan Salsa untuk sarapan, tapi kasihan juga dia kalau harus dibangunkan. Kejadian semalam menurutku bukan suatu yang wajar untuk Salsa. Ya karena selama ini Salsa tidak pernah kesurupan bahkan sampai seperti itu. Di perjalanan pulang Cynthia berpapasan dengan Rangga yang tengah mengendarai motor menuju ke suatu tempat. Hai Sin, mau kemana kamu? Sapa Rangga sambil mematikan mesin motornya. Dari rumah pipinya Mawar. Mau kembali pulang ambil baju, jawab Cynthia. Ya udah yuk bareng aku, tanya Rangga. Serius ini boleh? Tanya Cynthia. Ya boleh lah, santai aja kali, ujar Rangga. Baiklah, kata Cynthia sambil menaiki motor Rangga. Mereka berdua melaju menuju rumah Cynthia, namun sebelum sampai di rumah Cynthia, Rangga membelokkan motornya ke arah rumahnya. Ngapain? Tanya Cynthia setelah Rangga mematikan mesin. Masuk dulu, aku mau ngomong sama kamu, ajak Rangga dengan wajah yang sedikit cuek. Cynthia merasakan ada yang aneh, namun itu tidak menghalangi dirinya untuk masuk ke dalam rumah Rangga. Dia pun turun dari motor lalu berjalan di belakang Rangga menuju ke dalam rumahnya. Setelah sampai di dalam rumah, Cynthia duduk di sofa ruang tamu Rangga. Rangga mengunci pintu rumahnya dan menatap wajah Cynthia dengan kasar. Kamu mau ngapain gak? Tanya Cynthia yang merasa takut. Sin, aku itu cinta sama kamu, ujar Rangga yang membuat Cynthia kaget.
Nggak usah ngaco kamu, selama ini kita cuma temenan juga nggak? Kamu cuma anggap aku teman? Tanya Rangga sambil duduk di samping Cynthia, dan Cynthia pun sedikit menggeser tubuhnya menjauhi Rangga. Iya nggak lebih, ucap Cynthia. Kamu tahu apa perjuanganku selama ini buat dapetin kamu? Tanya Rangga mulai kesal. Cynthia terdiam sejenak. Kenapa kamu secepat ini move on dari Sahara? Padahal baru 2 minggu yang lalu Sahara pergi ninggalin kamu untuk selamanya, ucap Cynthia yang membuat Rangga mulai naik darah. Ya itu perjuanganku, ucap Rangga sambil berdiri dari duduknya. Maksudmu? Tanya Cynthia melihat ke arah Rangga. Aku yang membunuh Sahara demi kamu, kata Rangga dengan emosi. Cynthia terdiam, dia menelan sedikit ludahnya, dan tidak menyangka dalang dibalik semua ini adalah teman dekatnya sendiri. Dia berdiri dan pak! Tamparan keras dari tangan Cynthia melayang ke wajah Rangga. Rangga nampak memegangi pipinya. Sekarang, di mana tubuh Sahara? Pasti kamu tahu, kata Cynthia dengan menangis. Kamu mau tahu? Cynthia terdiam. Terima cintaku dulu sayang, ujar Rangga sambil memegang dagu Cynthia. Cynthia melepaskan tangan Rangga. Bajingan kamu Rangga. Kenapa? Kenapa? Aku udah berjuangin semuanya buat kamu, dan sekarang kamu tolak mentah-mentah ungkapanku, tanya Rangga. Aku gak akan pernah terima cowok bajingan seperti kamu, ucap Cynthia dengan kasar kepada Rangga. Pak! Tamparan balik dari Rangga kepada Cynthia. Cynthia terjatuh di sofa akibat tamparan yang dilayangkan oleh Rangga ke arahnya. Darah segar keluar dari mulut Cynthia. Cynthia menangis, namun tidak akan ada yang dengar tangisannya karena rumah Rangga jauh dari keramaian. Rangga duduk di samping Cynthia sambil memegangi mulut Cynthia dengan kasarnya. Cewek sok jual mahal kamu itu, ucap Rangga kasar sambil membanting wajah Cynthia ke samping. Au! Dengus Cynthia sambil terus meneteskan air mata. Rangga kembali memegang rambut Cynthia, dia menjambaknya dengan kasarnya. Cynthia hanya terdiam sambil terus menangis. Dia tidak pernah menyangka bahwa temannya ini memiliki sifat seperti ini terhadap wanita. Sekarang terima cintaku, dan kita akan menikah, kata Rangga dengan menjambak rambut Cynthia. Aku tidak akan terima cowok bajingan kayak kamu bego, saut Cynthia membalas omongan Rangga. Sekarang kasih tahu di mana tubuh Sahar, kata Cynthia dengan nada kasar. Kamu mau tahu? Baiklah, ayo, sambung Rangga sambil menyeret tubuh Cynthia ke dapur rumah Rangga. Cynthia tampak lemas. Rambutnya terus dijambak oleh Rangga menuju ke dapur, tempat di mana Rangga menguburkan tubuh Sahara. Wajah Cynthia terlihat kusut dan darah terus mengalir dari mulut Cynthia. Di sini, ucap Rangga sambil membanting tubuh Cynthia ke sebuah gundukan tanah yang ada di dapur dia. Cynthia melihat ke bawah dan dia meneteskan air mata, membayangkan betapa kejamnya Rangga saat memenggal Sahara. Dia tidak pernah berpikir akan disiksa oleh seorang pria seperti ini. Lantai dapur Rangga sudah berkeramik, namun ada sisi yang sedikit lebar bekas galian tanah, dan di dalamnya pasti ada tubuh Sahara. Di situ tempatnya. Mau apa kamu dengannya? Mau nyusul juga? Tegas Rangga. Cynthia hanya terdiam sambil terus-menerus menangis meratapi semua ini. Berdiri kamu cewek bodoh, kata Rangga sambil menjambak lagi rambut Cynthia. Cynthia mengelaknya dan pak! Satu lagi tamparan dari Rangga ke wajah Cynthia. Kali ini, Cynthia langsung terjatuh pingsan. Darah keluar dari mulut Cynthia, mulutnya membiru dan wajahnya sedikit pucat. Rangga mulai panik melihat kondisi Cynthia yang seperti ini. Dia lalu menyeretnya ke dalam kamarnya dan mengikatnya di sebuah kursi. Rangga segera bergegas keluar dari rumahnya untuk mencari obat-obatan yang bisa menyembuhkan Cynthia. Dia nampak sedikit menyesal telah memperlakukan Cynthia seperti itu. Waktu menunjukkan pukul 5:25, tapi Cynthia belum juga kembali dari rumahnya. Tadi katanya sih cuma sebentar, tapi kok sampai sekarang belum datang juga ya?
Aku mulai khawatir dengan Cynthia. Anak itu nggak mungkin berlama-lama meninggalkan kami. Salsa sudah makan sore dan juga sudah minum obat. Tapi dia masih tidak banyak bicara, hanya diam seolah-olah masih sedikit trauma atas kejadian semalam. Salsa masih tiduran di kamar. Dia sudah aku suruh untuk tidur saja, namun dia tetap mengelak dan hanya diam sambil memandangi langit-langit kamar. Pikiranku mulai cemas ketika jarum jam sudah menunjukkan waktu mulai malam. Aku melihat Salsa sudah tertidur. Akhirnya aku putuskan untuk pergi ke rumah Cynthia, melihat apa yang terjadi sehingga Cynthia belum sampai di sini. Aku mengambil jaketku dan aku berjalan keluar menuju rumah Cynthia. Di perjalanan aku sedikit cepat karena takut dengan jalan yang cukup sepi. Tinggal beberapa meter lagi aku sampai di rumah Cynthia. Setelah sampai di depan rumahnya, aku mulai mengetuk pintu rumah Cynthia, namun tidak ada jawaban. Kupanggil Cynthia, tetap tidak ada sautan darinya. Pikiranku mulai kemana-mana. Aku mulai takut dengan keadaan yang sepi di sekitaran rumah Cynthia. Setelah mengintip dari jendela kamar Cynthia dan tidak menemukan tanda-tanda bahwa Cynthia ada di rumah, aku putuskan untuk segera pulang karena Salsa di rumah sendirian. Aku berjalan cepat kembali ke rumah Bibi dengan perasaan yang sedikit takut dan khawatir. Aku terus berharap bahwa Cynthia saat ini sudah ada di rumah Bibi. Gerbang rumah Bibi terbuka. Pikiranku benar-benar sedikit lega. Sepertinya Cynthia beneran sudah di sini. Aku segera masuk ke dalam rumah. Saat ingin melangkah memasuki gerbang, aku kemudian menatap ke lantai atas tempat di mana kamarku dan Salsa berada. Dan tanpa sengaja aku melihat sesosok berbaju putih mengintipku dari kamar. Dia nampak memperlihatkan wajah buruknya. Salsa, aku ingat Salsa ada di kamar itu sendirian. Aku buang tatapan wajahku ke arah sosok tadi. Aku lari menuju ke dalam rumah untuk menemui Salsa yang saat ini sedang sendirian di kamar. Aku menaiki satu persatu anak tangga dengan cepat. Aku buka pintu kamar tapi sayang pintunya sangat sulit untuk dibuka. Kudorong badanku ke arah pintu ini berharap bisa sedikit membantuku membukanya. Wah! Teriak Salsa dari dalam kamar. Aku mulai panik, tapi pintu ini tetap tidak bisa dibuka. Dengan keras ku dorong lagi badanku ke arah pintu ini dan akhirnya terbuka. Tapi di mana Salsa? Dia tidak ada. Salsa! Aku meneriaki Salsa yang sudah tidak ada di dalam kamarnya. Aku masuk ke dalam kamar. Aku buka kamar mandi yang ada di kamar, namun Salsa tetap juga tidak kutemukan. Kemana sosok itu membawa pergi Salsa? Aku yakin dia yang menculik Salsa. Aku berjalan keluar menuruni tangga dengan cepat. Aku membuka semua ruangan yang ada di lantai bawah dengan sigap. Salsa, panggilku yang mulai putus asa dengan semua ini. Salsa, aku terus berucap sambil terus membuka satu persatu ruangan yang ada di lantai bawah. Air mataku mulai jatuh. Aku sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Aku terduduk di pinggir tembok, menyesali karena telah meninggalkan Salsa sendirian. Pikiranku mulai kacau. Cynthia hilang, dan kini Salsa sudah hilang juga. Hantu bodoh, gerutuku dalam hati. Namun tiba-tiba pikiranku menuju apa yang pernah diucapkan Nenek Ani kepadaku kemarin, manggil Sahara. Ya, hanya itu yang bisa aku lakukan saat ini. Aku berdiri dari sandaranku. Aku berjalan menuju gudang rumah Bibi yang berada di belakang. Saat aku sudah memasuki gudang, suasana tampak hening dengan sedikit suara tikus yang sesekali lewat di depanku. Aku harus mulai sekarang. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang keempat yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian semua yang penasaran bagaimana kelanjutan dan juga akhir dari kisah ini, kalian harus tetap stay tune terus ya teman-teman di channel ini dengan cara like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan untuk kalian nih yang baru mampir ataupun yang belum subscribe channel ini ya teman-teman. Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Karena subscribe itu gratis dan ketika kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Ya sehingga kalian tidak akan ketinggalan video terbaru, cerita-cerita menarik lainnya dari channel ini.
Sekian dan terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya yang merupakan akhir dari kisah ini. Maaf sedikit keterlambatannya ya teman-teman. Tapi saya janji akan membacakannya ataupun membawakan cerita ini sampai di part terakhir nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.